Sarma Kenaka. Siapa? Siapa yang menyuruh dia turun ke langgang? Aku sudah bilang, hanya aku yang bisa mengizinkan dia untuk bertempur. Siapa yang memberi izin dia untuk pergi? Siapa? Paman sudah melarang Nanda Maharaja. Tapi Kenaka tetap memaksa. Dia bilang ingin menyelesaikan perang dan menuntaskan dendamnya kepada Rama dan adiknya. Memang semula hampir separuh dari pasukan Rama berhasil dia. Demikian juga adik Rama. Terus? Tiba-tiba muncul monyet putih yang pernah membakar kota Alengka. Menyelamatkan adik Rama. Kemudian bertarung melawan Sarpa Kenaka. Akhirnya, monyet putih itu berhasil memenangkan pertarungan. Sarpa Kenaka, aku sudah bilang kamu tidak usah ikut bertempur. Ini urusan laki-laki. Tapi kamu tetap bandel. Di sini masih banyak lelaki perkasa dan sakti mandraguna. Masih ada paman-pamanmu, masih ada keponakanmu, dan masih ada aku. Kalau sudah begini, siapa lagi yang bisa menghidupkanmu? Siapa? Nanda Maharaja, besok Paman akan turun ke medan. Paman akan balaskan kekalahan ini dengan tindakan setimpal. Kepala monyet itu akan kuhancurkan dengan toya ini. Kerahkan seluruh kekuatan Alengka. Dan kamu Indrajit. Hamba Romo. Panggil pamanmu Kumbakarna. Kalau dia merasa sebagai orang Alengka Dirja, dia harus mau membela negerinya. Kalau memang dia merasa sebagai adikku, maka dia harus mau membelaku. Beliau sudah bertapa, Romo. Bosan aku mendengar itu. Apa tidak ada pekerjaan lain selain bertapa dan tidur? Negerinya dalam keadaan genting begini, dia masih sempat bertapa. Panggil dia kemari. Baik, Romo. Sarpa Kenaka berhasil kita. Artinya kita harus siap untuk menghadapi pembalasan yang lebih hebat dan lebih kejam. Betul, Gusti Prabu. Saya yakin Kanda Rahwana pasti akan turun tangan. Atau paling tidak Paman Patih Prahasta. Kesaktian Paman Patih Prahasta harus kita waspadai. Sebab dia akan mengamuk sejadi-jadinya, menuntut balas atas kematian keponakan yang sangat dicintainya. Anggada, kamu saya tugaskan untuk mengawasi dia. Baik, Gusti. Anoman, bangunlah cucuku. Anoman, sudah saatnya kamu harus membebaskan aku dari kutuk pasu eyangmu. Maaf, siapakah Gusti Dewi? Dan kenapa harus hamba yang membebaskan kutukan itu? Aku eyang putrimu, Anoman. Aku ibu dari Anjani, Sugriwa, dan Subali. Sembah bakti hamba Eyang. Gunakanlah aku untuk musuh-musuhmu.
sengaja mengundangmu, Bukbis. Karena aku ingin semua putra-putraku berjuang untuk membela negeri ayahmu. Alangkah tidak adilnya kalau ada salah seorang putraku yang tidak kuajak ikut berbakti untuk negeri ayahnya. Untuk itulah hamba datang, Romo. Hamba ingin sekali dalam hidup hamba bisa berdekatan dengan Romo. Hamba ingin buktikan bahwa hamba pun rela berkorban untuk Romo. Aku sangat terharu mendengar ketulusanmu, Bukbis. Dan kamu akan selalu kukenang sebagai anak yang berbakti kepadaku. Ampun, Maharaja. Ampun, Maharaja. Sebenarnya hamba hanya mengantarkan keponakan hamba ini. Tapi kalau Paduka mengizinkan, hamba pun mau berjuang untuk membantu Paduka. Ditya Mulatani, bagaimana aku tidak merasa terharu? Bahkan iparku pun menaruh perhatian yang dalam kepadaku. Tentu, aku sangat berterima kasih kepadamu. Besok, kalian akan kami antar ke medan pertempuran. Sekarang, istirahatlah dulu di wisma tamuku yang megah. Terima kasih, Paduka Maharaja. Ayo Rama, maju kamu! Monyet putih, aku tantang kamu bertarung. Aku menuntut balas kematian Sarpa Kenaka. Gunakan aku untuk musuhmu. Terima kasih, cucuku. Kamu telah membebaskan eyangmu dari kutuk pasu. Paman. Paman Kumbakarna. Paman. Bangun, Paman. Paman! Paman! Ada apa, Jit? Kamu itu kalau membangunkan orang, yang sopan sedikit. Jangan bikin kaget begitu. Paman itu tidurnya. Saya teriak-teriak di telinga Paman sampai suara saya mau habis. Paman tidak bangun juga. Mungkin Paman lagi mimpi makan enak tadi. Ada apa? Paman panggil Romo Maharaja. Ada apa lagi? Nanti aku tidur di istana dimarahi.
Orang itu kalau terlalu sering dimarahi, jadi suka bingung, Jit. Paman kok senang sekali tidur? Tidur itu adalah pekerjaan mulia, Jit. Tidur menyebabkan orang jauh dari hawa nafsu. Tidur juga membuat orang tidak memiliki rasa iri dan dengki. Kalau seluruh penduduk Mayapada ini senang tidur, maka bumi akan selalu aman dan damai. Kalau semua orang tidur, bumi tidak akan berputar lagi, Paman. Ayo, Romo sangat menanti kedatangan Paman. Ayo, Paman. Iya. Malam sebelumnya saya bermimpi didatangi seorang wanita cantik. Seperti bidadari yang menyuruh saya menggunakan dirinya untuk musuh. Baru pada siangnya saya menyadari bahwa bidadari itu bentuknya mirip dengan arca yang ada pada tugu batu marmer yang tergeletak di medan pertempuran, Paman. Dia itu eyang putrimu sendiri, Anoman. Hah? Eyang? Dia biung kami, yang bernama Dewi Indradi. Beliau mendapat kutub pasu dari Ayanda Resi Gotama. Karena beliau tidak mau mengatakan siapa yang telah memberikan cupu manik Astagina kepadanya. Saya dan Kanda Subali, serta ibumu Dewi Anjani, menangis meminta kepada Ayanda Resi untuk mencabut kutub pasu itu. Tapi menurut Ayanda Resi, tidak mungkin kutub pasu itu bisa dicabut. Tapi suatu saat nanti, Biung pasti akan terbebas dari kutukan itu. Wujud ibu kalian akan kembali seperti sedia kala. Ketika pertarungan besar antara kebenaran melawan angkara murka terjadi, seorang wanara sakti berkulit putih akan menggunakannya sebagai senjata untuk menghancurkan kepala salah seorang pengikut Raja Angkara Murka itu. Ketika itulah, wujud asli ibu kalian akan kembali. Dan ternyata tugu itu jatuh di sini. Saya menangkap semua kejadian yang menimpa keluarga Eyang adalah peringatan dewata dari semua sikap yang kita miliki. Cakar-cakaran sesama saudara hanya menuruti hawa nafsu. Bahkan Eyang Resi yang mestinya waskita pun tidak mampu mengendalikan amarahnya. Sampai tega mengutuk istrinya sendiri. Mungkin pendapatmu benar, Anoman. Tapi semua ini sebenarnya sudah tertulis dalam suratan nasib kita. Paman tidak tidur. Pasti besok kita akan menghadapi musuh yang lebih hebat lagi dari Pati Prahasta. Ya. Ini tidak adil. Dewata telah merenggut kerabatku satu demi satu dengan semena-mena. Ini semua rekayasa dewa untuk menghancurkan kekuasaanku. Aku tidak terima. Dewa,
Kenapa hanya kerabatku yang kalian... Cucuku, sebagaimana adikmu Sarpakenaka, putraku Prahasta, gugur sebagai kesatria demi membela negaranya. Juga anakmu yang lain, tidak ada kemuliaan yang lebih tinggi dari seorang ksatria yang gugur membela negaranya. Kenapa harus kamu tangisi? Ini tangis kemarahanku, Eyang Prabu. Dan setiap tetes air mataku harus ditebus dengan ratusan nyawa prajurit Ramawijaya. Besok akan kuratakan semua monyet-monyet itu di atas tanah Alengka. Ramawijaya akan kupaksa untuk menggali kuburannya sendiri. Ampun, Romo. Hamba mohon, Romo tidak perlu mengotori tangan Romo dengan darah hina kaum kera. Tapi mereka telah... Orang-orang yang kucintai, Bukbis. Mereka telah menodai kehormatan Alengka. Biarkan hamba dan Paman Mulatani yang akan menyelesaikan. Mereka harus membayar Eyang Prahasta dengan harga yang setimpal. Bukbis, ucapanmu sedikit mendinginkan kemarahanku. Aku sangat bangga memiliki putra yang pemberani seperti kamu. Silahkan Romo beristirahat dengan tenang. Besok, hamba akan mengembalikan semua kekalahan yang diderita Alengka di Reja. Biar saya maju lebih dulu, Paman. Akan saya habisi mereka. Hati-hati, Bukbis. Hati-hati, Anggada. Kelihatannya dia memiliki kesaktian yang tinggi. Dia begitu percaya diri. Pancing dia mengeluarkan ajiannya. Baru kita mengatur siasat perlawanan. Iya.
Prabu. Gusti Prabu, lebih baik jangan hadapi dia. Dia itu putra Kanda Rahwana. Sinar tangannya mampu membakar apa saja. Bahkan batu karang sekalipun bisa lumer. Paman Sugriwa, perintahkan kepada seluruh pasukan supaya menjauh dari Bukbis. Dan panggil Anoman kemari. Cepat. Baik. Tidak ada yang sanggup menghadapi Bukbis. Lihat, sebentar lagi seluruh pasukan Sri Rama akan musnah di lalap api dari tangan Bukbis. Hidup Bukbis! Hebat sekali putra Nanda Maharaja. Ya! 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 Anoman, kamu dipanggil lebih sana. Cepat! Permankan dia, Paman. Jangan sampai menyerang pasukan kita. Ya, ya, ya. Anoman. Hamba Gusti. Kamu harus ke kota Raja Alengka Direja. Copot pintu gerbang tengah yang terbuat dari lempengan tembaga. Lawan dia dengan lempeng tembaga itu supaya sinarnya berbalik padanya. Iya, saya pamit Gusti Prabu. Dinda yakin akan berhasil? Iya. Bukbis memang memiliki kesaktian yang sangat luar biasa. Tapi dia juga Gusti Prabu. Lempengan tembaga itu akan memantulkan bayangan dirinya. Dia mengira bahwa bayangan itu adalah musuhnya. Jika dia mengeluarkan ajian tangan api, maka sinar tangan api itu akan memantul dan berbalik membakar dirinya. Akulah tandinganmu. Ayo lawan aku!
biasa kesaktian anak Rawana itu. Anggada. Ada apa, Gusti? Cepat siramkan air ke tubuh Bukbis. Baik, Gusti. Kematian adik kandungmu sendiri pun kamu tidak peduli. Pamanmu Pati Prahasta dan 2 orang anakku telah merelakan nyawanya untuk membelaku. Tapi kamu masih enak-enakan tidur bahwa kamu ingin menghindari berbuat dosa. Itu hakmu. Tapi ketika negerimu membutuhkan bantuan tenaga dan pikiranmu, kamu juga punya kewajiban untuk melakukannya, Kumbakarna. Jangan cuma bisa makan dan makan tanpa mau membalas kebaikan orang yang telah memberimu makan. Ayam pun mengerti berterima kasih dengan memberikan telur kepada majikannya. Jadi, Kakang telah mengungkit makanan yang telah masuk ke dalam perut saya. Selama ini saya tidak pernah minta makan kepada siapapun. Pegawai dapur Kedaton yang selalu mengirim ke tempat saya. Dari kecil, saya sudah membiasakan diri. Hanya makan kalau sudah sangat lapar. Dan saya bisa makan apa saja. Bahkan sekedar air pun bisa membuat saya kenyang. Mudah-mudahan Dewata masih bisa mengembalikan semua makanan yang datang dari kekayaan Kakang. Hentikan adikku. Hentikan. Bukan itu maksudku. Aku tidak pernah mengungkit masalah makanan. Hentikan. Aku bingung. Pasukanku hari demi hari selalu kalah.
Saya tidak bisa melihat kekeliruan demi kekeliruan yang Kakang lakukan. Waktu adik Wibisana, yang begitu bijak cara berpikirnya pun Kakang singkirkan. Maka saya segera mengambil keputusan untuk meninggalkan Kedaton. Saya lebih suka memilih sebuah gua untuk tempat tinggal saya. Sekarang, terserah kepadamu Kubakarna. Saya sudah mengira bahwa kamu pasti tidak akan mau membela kakakmu. Biarkan saya yang menanggung sendiri kehancuran negeri ini. Saya tidak seburuk yang Kakang bayangkan. Mungkin saya tidak setuju dengan perilaku Kakang. Tapi saya tidak pernah membencimu. Makanan dan pakaian yang pernah Kakang berikan kepada saya, mungkin bisa saya kembalikan. Tapi kasih sayang Kakang kepada saya selama ini tidak akan pernah bisa saya kembalikan. Karena kasih sayang selalu melekat ke dalam sanubari saya. Saya tidak akan membiarkan negeri saya hancur oleh musuh. Sekarang pun saya sudah siap maju ke medan tempur. Saya tidak takut kepada Sri Rama atau siapapun juga. Yang saya takuti hanya kebenaran. Karena kebenaran pasti akan menang. Terima kasih adikku. Gusti, terpaksa hamba harus turun tangan. Kalau tidak seluruh rakyat hamba habis oleh Kumbakarna. Hati-hati Kakang. Tenaganya luar biasa. Baik. Iya. Sangat berbahaya kalau sampai Kakang Kumbakarna marah Gusti Prabu. Sebab dia memiliki tenaga bagaikan 1000 ekor gajah. Kumbakarna, kamu kan dengan denawa lain.
Apakah begitu orang yang katanya gemar bertapa? Apa ada cara lain dalam sebuah peperangan kecuali dengan kekejaman Sugriwa? Semua ini terpaksa kulakukan. Karena aku juga seorang kesatria yang harus membela negaranya. Bertapa. Apa seorang pertapa tidak bisa melihat dengan mata hatinya? Bahwa yang dia bela adalah seorang angkara murka? Hah? Kamu tidak mengerti masalah kekesatriaan, Sugriwa. Yang aku bela bukan kakangku Rawana. Yang kubela adalah negaraku. Benar atau salah tetap akan kubela. Sebab begitulah seharusnya sikap seorang kesatria. Ayo serang aku, Sugriwa. Jangan ragu-ragu. Sebagai panglima tertinggi, saya tidak bisa membiarkan banyak jatuh korban karena Kumbakarna. Saya harus turun tangan. Gusti, jangan melihat Kakang Kumbakarna sebagai saudara saya. Perang hanya mengenal lawan atau kawan. Izinkan saya untuk menghadapi Kumbakarna. Biar bagaimanapun, saya yang lebih pantas untuk menghadapinya. Lakukan tugasmu dengan baik, Laksmana. Baik, Kanda. Memang benar, Gusti. Tenaga Kakang Kumbakarna akan semakin berlipat ganda jika amarahnya semakin tinggi. Saya tidak mau perang ini dilakukan hanya karena nafsu. Sebab dia tidak pernah marah. Kamu sudah terlalu banyak masukanku, Kumbakarna. Tidak pantas itu dilakukan oleh seorang bijak seperti Tuan. Bukankah perang adalah pembolehan segala kejahatan yang terlarang di dalam damai kesatria? Tuan adalah seorang pangeran Ayodhya yang seharusnya saya sembah di dalam damai. Tapi dalam perang, Tuan adalah seorang musuh yang harus saya kalahkan. Seumur hidup saya, seekor semut pun saya tidak pernah. Tapi perang memaksa saya. Kalau perlu membantai semua pasukan Tuan.
Laksmana, tolong cepat selesaikan tugas Kakang Kumbakarna. Lakukan. Ayo. Aku kesatria. Aku rela secara terhormat di tanganmu. Maafkan saya, Kumbakarna. Saya hanya menjalankan karma kehidupan saya. Bukankah selain kemenangan, kesatria juga mengharapkan yang terhormat di medan pertempuran? Tusukan pedangmu, kesatria. Dia akan mengantarkan nyawaku menghadap Sang Pencipta yang selalu kurindukan di dalam semediku. Dinda, Kumbakarna telah menjalankan karmanya dengan sempurna. Iya. Saya sedih. Kakang Kumbakarna telah tewas karena membela angkara murka kakak kandungnya sendiri, Gusti Prabu. Iya, tapi dia tetap menjadi seorang pahlawan sejati dari negerinya. Itu kenapa kami menyelenggarakan upacara ini. Terima kasih, Gusti. Silakan. Ayo. Ayo. Ayo, silakan. Selamat jalan, Kanda. Tidak perlu Romo Maharaja turun tangan sendiri selagi Tala Mariam masih hidup. Sayang agak terlambat hamba mendengar adanya perang ini, Romo. Kalau tidak, musuh Romo Sri Rama sudah hamba culik dan hamba siksa sampai di Kerendatala. Aku tidak ingin menyusahkan putra-putraku, Tala Mariam. Itu kenapa aku sengaja tidak memberitahu ibumu, Kerendawati. Sudah kewajiban seorang anak untuk membela ayahandanya. Kalau Romo mengizinkan,
Sekarang juga hamba akan pergi ke perkemahan Sri Rama dan langsung hamba culik. Dia sangat sakti, anakku. Sudah banyak panglima perangku yang tewas. Baru tadi siang pamanmu Kumbakarna pun telah gugur secara mengenaskan. Siapa yang mampu mengalahkan Aji Sirep Mandamaruta? Seluruh pasukan mereka akan hamba sirep, Romo. Dan ketika itulah Rama akan hamba culik dan langsung hamba bawa ke Kerendatala. Tidak ada seorang pun tahu di mana negeri Kerendatala itu, Romo. Aku tidak memaksamu, Tala Mariam. Tapi aku sangat berterima kasih kalau kamu bersedia meringankan beban ayahmu. Hamba hanya mohon restumu, Romo. Berdirilah, anakku. Selamat berjuang, anakku. Pertempuran besok bagaimana? Musuh yang datang dari kanan, kiri, kita libas habis. Semuanya kita libas. Iya. Tapi saya lihat, hampir seluruh panglima perang Alengka di Reja rela berkorban demi rajanya. Padahal saya yakin bahwa Rahwana itu adalah seorang raja yang lalim dan kejam. Mereka bukan mengabdi kepada Rahwana, tapi kepada rajanya dan negaranya. Nah, siapapun rajanya, mereka akan tetap mengabdi dan rela mengorbankan diri mereka, Laksmana. Lalu, bagaimana dengan Wibisana, Kanda? Apakah dia bisa dibilang berkhianat pada negerinya? Dia telah melakukan pekerjaannya sebagai penasihat raja dengan sempurna. Tapi Rahwana marah, kemudian Nanda Maharaja, jangan ikuti amarahmu. Dia adik kandungmu sendiri. Nah, itu jelas kesalahan rajanya. Sebagai orang yang terbunuh dan dibuang, Wibisana terlepas dari kewajibannya sebagai seorang penasihat. Dia sudah menjadi milik dirinya sendiri dan berhak untuk menentukan sikapnya sendiri. Ada yang tidak beres. Anoman, kamu merasakan sesuatu yang aneh? Ya, ada yang mengirim sirip, Gusti. Kanda Prabu! Kanda Prabu! Ada apa ini? Ada apa? Sepertinya ada yang mengirim sirap. Saya yakin tujuannya kepada Kanda Prabu dan Laksmana. Mungkin mereka akan Kanda Prabu. Anoman, ya, tolong kamu jaga pesanggrahan ini. Dan jangan biarkan ada orang lain masuk. Ya? Baik, Gusti.
Tapi aku belum merasakan pengaruh apapun Wibisana. Mungkin hawa sirap itu belum sampai ke sini. Silahkan masuk, Kanda Prabu, Laksmana. Ranjang Gondong ini sangat kokoh. Tidak ada satu senjata pun yang mampu merusaknya. Dan Kanda Prabu bisa menguncinya dari dalam. Silahkan, ayo. Silahkan masuk. Anoman, kamu jaga di sini baik-baik. Iya, Gusti. Ingat, jangan sampai ada orang lain menerobos masuk, ya? Baik, Gusti. Ayo. Monyet bulat itu benar-benar cerdas. Menyusup masuk, Pangeran. Iya. Padahal saya sudah menjaganya dengan ekor saya. Kejar dia sampai dapat, Anoman. Gusti Prabu Rama tidak boleh tertapan musuh. Baik, Pangeran. Ya!
Siapa kamu? Berani-beraninya masuk tempat terlarang ini. Kamu sendiri siapa? Kenapa menjaga tempat itu, ha? Ditanya malah nanya. Hentikan cucuku. Apa pantas anak berkelahi melawan bapaknya? Hah? Anak? Apa maksud Betara Narada? Siapa anak? Siapa bapak? Yang kamu lawan itu anakmu sendiri. Saya kan belum kawin, Dewa. Waktu kamu menggendong Dewi Trijata, menyeberangi selat Laut Selong, tanpa terasa kamu meneteskan air cinta yang jatuh ke dalam samudra. Dan air rasa cinta itu dipelihara Dewa Baruna. Kemudian lahirlah titisanmu yang begitu cepat, besar. Dialah orangnya. Dewa Baruna memberinya nama Trigangga. Aneh. Belum kawin sudah punya anak. Dan kamu Trigangga, bukankah yang Baruna menyuruhmu ke Gunung Maliawan untuk menghadap Sri Rama? Kenapa nyasar ke tempat ini? Ini tempat siluman. Waktu hamba baru keluar dari lautan, terus terang, hamba bingung mencari letak Gunung Maliawan. Hamba bertemu Talamariam yang langsung menyerang hamba, maka terjadilah perkelahian. Kami bertarung selama 7 hari 7 malam, tapi tidak ada yang kalah. Maka akhirnya Talamariam mengangkat hamba sebagai saudara, dan hamba sekarang ditugaskan menjaga tempat ini. Trigangga, sembahlah bapakmu. Maafkan hamba, Bopo. Tidak apa-apa, anakku. Sebenarnya saya kemari untuk mencari orang yang mencuri ranjang milik raja saya. Apa kamu melihatnya, Trigangga? Sekarang ini, tugas hamba dari Talamariam adalah menjaga ranjang yang berhasil dicuri. Di dalam ranjang itu ada musuh bapaknya yang harus dihukum panjung. Cepat, Trigangga. Kita harus menolong Gusti Rama. Ikuti hamba, Bopo. Ya, itu ranjangnya. Gusti Prabu. Gusti Prabu. Kita berada di mana, Anoman? Apa yang terjadi? Ada yang mencuri ranjang sakti itu, Gusti, dan membawanya kemari. Trigangga, apa nama tempat ini? Kedaton Kerendatala, Bopo. Anoman, siapa dia? Menurut Betara Narada, dia adalah titisan hamba, Gusti. Trigangga, sembahlah Prabu Rama. Gusti, kita harus segera meninggalkan tempat ini. Jangan sampai prajurit kita merasa kebingungan. Iya, ayo. Saya khawatir Anoman mendapat hambatan, Pangeran. Saya menyesal.
sebelum tidur tidak membaca penolak sirap. Paman! Oi! Itu mereka, Paman! Sangat cemas, Gusti Prabu. Saya tidak apa-apa. Paman, siapkan kembali pasukan kita kalau mereka sudah sarapan. Baik, Gusti. Semuanya, kumpul! Ayo, pukul bedul. Kamu juga. Ditya Mulatani akan selalu bangkit lagi setelah mendapat pukulan berikutnya. Ya, Pangeran. Saya melihatnya juga. Itu namanya ilmu. Dia akan selalu mampu bangkit lagi setelah mendapatkan pukulan genap. Yang harus kamu lakukan, pukul dia. Tapi cukup sekali saja. Biarkan dia meskipun dia akan menangis, bahkan merengek-rengek minta dipukul. Tidak lama lagi, pasti dia akan sendiri. Ya. Baik, Pangeran. Sekali lagi. Pukul aku lagi, Anoman. Ayo, pukul aku lagi. Ayo. Agana, perintahkan semua pasukan jangan ada yang mendekati orang itu. Salah seorang penggawa mereka berhasil menemukan tempat hamba menyembunyikan Sri Rama dan Laksmana yang berhasil hamba culik Romo Maharaja. Mestinya tawanan itu langsung kamu bawa ke sini, Tala Mariam. Karena penjagaan di sini jauh lebih ketat. Dan kalau mereka melawan, bisa kuhabisi dengan senjata pusakaku. Hamba memang bersalah, Romo Maharaja. Tadinya hamba pikir akan menghadapkan kedua tawanan itu bersama Kanjeng Imbu Kendrawati.
Tapi hamba bersumpah, akan hamba tangkap kembali musuh-musuh Romo itu. Berangkatlah sekarang juga anakku. Karena medan perang sudah menunggu baktimu kepadaku. Mohon restumu, Romo. Ayo pukul aku lagi. Aku belum kalah. Mana pukulanmu yang lebih keras lagi? Ayo manusia jelek, lawan aku kalau berani. Maju, maju. Ayo, akan kunemukan tubuhmu. Ayo, ayo sini. Hanoman! Ayo. Aku sudah tidak kuat lagi. Aku. Pukul aku sekali lagi. Dia yang mencuri Gusti Rama dan Laksmana dalam ranjang tidurnya, Tuan Wibisana. Rupanya dia sudah mulai turun gelanggang. Saya pernah melihat dia waktu di negeri Grendatala, ketika saya diajak oleh Kanda Rahwana. Saya mohon izin untuk menghadapinya, Tuan. Iya, hati-hati Trigangga. Ya, Trigangga. Iya, Trigangga. Tala Mariam hanya bisa kalau tubuhnya terbakar. Nanti kalau kamu melihat api unggun nyala, kamu pancing dia supaya dia mendekat. Kamu mengerti, Trigangga? Mengerti, Tuan. Hamba mohon pamit. Anak itu mirip bapaknya, pemberani dan Trigines. Ya, menurut cerita Anoman, bahwa anak itu adalah titisan dari air rasa cintanya ketika dia menggendong putriku, Trijata, Kakang. Jadi, ia adalah cucuku. Ya, cucu Kakang juga. Iya. Oh ya, api unggun perlu disiapkan sekarang, Pangeran? Ya, sebaiknya begitu, Kakang. Kau ternyata lebih dari segala kebusukan, Tala Mariam. Selama ini kamu telah menipuku. Ayo maju. Ya. Anoman, Anoman, biarkan putra menghadapi musuhnya.
Kamu benar-benar hebat, anakku.